Halo, selamat datang kembali di pembelajaran mata kuliah manajemen operasi. Dan kali ini kita akan masuk ke bab 9, yaitu strategi layout. Jadi, jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai strategi lokasi, maka selanjutnya harus diteruskan dengan membuat strategi layout yang baik untuk sebuah perusahaan, ya. Baik, mau belajar apa sih di materi ini ya, di bab ini? Nanti kita akan review sedikit mengenai apa yang sudah dilakukan oleh McDonald's ya. Lalu selanjutnya pentingnya keputusan strategi tata letak ya. Lalu ada jenis tata letak ya. Jenis tata letak nanti terdiri ya menjadi satu, yang pertama tata letak kantor, yang kedua nanti ada tata letak retail, selanjutnya tata letak pergudangan dan juga penyimpanan, selanjutnya tata letak posisi tetap ya, jadi tetap beradanya tidak akan berpindah-pindah pada saat proses produksi dilakukan. Lalu selanjutnya tata letak berorientasi proses ya. Lalu selanjutnya ada work cell atau sel kerja, dan yang terakhir adalah tata letak berulang dan serta berorientasi produk. Oke, yuk kita review dulu dengan apa yang sudah dilakukan oleh McDonald's. Seperti yang Anda ketahui, McDonald's merupakan jaringan retail ya, yang berbasiskan produknya merupakan produk makanan dan juga minuman. Nah, mungkin ada yang pernah lihat dapurnya McD seperti apa ya. Nah, ini yang sebenarnya dilakukan McDonald's ya. Jadi kalau kita melihat dapurnya McD, apakah satu produk dibuat ya, misalnya dibuat di satu tempat saja, jadi tidak berpindah-pindah atau ternyata berpindah-pindah. Nah, ini yang sebenarnya McD lakukan. Yang pertama ya, untuk produk sandwich, ternyata dilakukan oleh McD ketika membuat produk sandwich ini dilakukan secara berurutan ya, jadi tidak di satu tempat saja tapi berurutan, gitu ya, ada prosesnya. Lalu yang kedua, menghapuskan beberapa langkah untuk memperpendek langkah lainnya. Kalau kita bisa menghapuskan ada langkah yang ternyata tidak efisien, kenapa kita tidak cut saja? Untuk apa? Untuk memperpendek penyiapan dari produknya itu sendiri. Nah, nih ada satu lagi nih yang bisa menjadi pusat perhatian ya. Jadi kalau Anda tahu patty dagingnya, nah hanya patty saja yang disiapkan di depan, yang lainnya mungkin sudah disiapkan sebelumnya ya. Jadi nama juga fast food kan tidak boleh lama-lama ya, jadi sudah disiapkan tentu saja sebelumnya. Lalu selanjutnya McD menggunakan mesin pemanggang roti baru dan formulasi roti yang juga baru supaya lebih cepat juga ya. Serta ada reposisi wadah bumbu serta lain sebagainya, dan bisa melakukan penghematan dari untuk hal ini. Nah, inilah yang dilakukan oleh McDonald's ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah tata letak dapur baru dari McDonald's. Jadi kalau Anda lihat ya, untuk customer service-nya di depan ya, tidak boleh di sini ada batasannya jadi 45 detik. Nah, untuk handle payment dan pembayaran ya, atau pembayaran dan serta, merakit makanan ini untuk menjadi jadi. Nah, Anda bisa lihat di sini untuk bahan, toasting-nya, jadi manggang rotinya ya, ada di posisi kedua. Oke. Saya mulai dulu dari ini deh, dari yang pertama dulu nih. Nah, order akan dibaca oleh karyawan di video screen, jadi nggak pakai kertas ya guys ya, jadi seharusnya pakai video screen. After that ya, setelah itu ngambil bunsnya nih, ngambil rotinya, lalu selanjutnya diteruskan di bagian 2. Jadi bagian 2 ini dipanggang selama 11 detik. Nah, ini yang tadi dimaksud ya, yang dimaksud bahwa McD menggunakan mesin terbaru ya. Nah, proses ini oke, ini to take-nya ternyata nggak 11 detik. Jadi to take-nya 20 sampai dengan 30 detik. Wow, ternyata cepat sekali ya. Lalu selanjutnya dirakit ya. Jangan bayangin rakitnya tuh kayak rakit pabrikan, enggak, tapi dirakit artinya ketika sudah selesai kan si roti ini harus diisi dengan berbagai macam, isian ya, filling-nya ada misalnya sayuran, ada tomat, ada pickles-nya, ada acarnya dan lain sebagainya sampai dengan nanti, patty-nya. Nah, setelah selesai kita masuk ke area 3 yaitu warping ya, ini 14, detik ya, hot meat patty-nya ini ditaruh di dalam bun-nya ya, setelah itu selesai. Nah, ini kan berurutan nih prosesnya nih, jadi tidak berada di satu lokasi tempat saja. Ini yang dilakukan oleh McD dan ternyata cukup efisien, gitu ya. Baik,
Saya lanjutkan kembali. Kenapa sih sebenarnya, apa sih jadi pentingnya gitu, apa sih sebenarnya pentingnya keputusan dari strategi tata letak? Wah, nih saya typo nih ya. Jadi tujuan dari strategi tata letak sebenarnya adalah untuk mengembangkan tata letak yang ekonomis, guys. Intinya begitu, ya. Yang ekonomis supaya apa? Supaya memenuhi persyaratan kompetitif perusahaan. Semakin ekonomis, semakin ringkes lah ya, efisien ya, ringkes begitu, maka dia bisa memenangkan persaingan. Kenapa? Karena bisa jadi lebih cepat, biayanya juga semakin rendah juga, begitu. Baik, lalu ada beberapa pertimbangan yang bisa digunakan ketika mendesain tata letak. Yang pertama, harus bisa memanfaatkan ruang, peralatan, dan juga orang yang lebih tinggi. Jadi artinya tidak ada ruang yang tersisa, begitu ya. Tidak ada ruang yang tersisa, peralatannya digunakan secara maksimal dan orangnya juga, gitu. Lalu kedua, jangan lupa menggunakan arus informasi, materi, dan juga orang dengan maksimal juga ya. Lalu yang ketiga, kalau sudah kita membuat tata letak yang baik, kita harus bisa membuat karyawan kita ini menjadi lebih bersemangat. Kalau saya lebih prefer, saya melihat dari kondisi nyata ya, ketika tata letak ini kondusif untuk bekerja, maka karyawan menjadi nyaman. Ya kalau di sini aman statement-nya, tapi kalau buat saya nyaman sebenarnya. Buat karyawan nyaman terlebih dahulu. Setelah nyaman, menjadi bersemangat kerjanya dan juga kondisi kerjanya pastinya lebih aman ya bagi karyawannya ya. Selanjutnya, kalau memang perusahaan Anda ini ternyata harus punya involve yang tinggi dengan klien, dengan pelanggan, ya buatlah tata letak yang memang bisa langsung in touch dengan pelanggan atau kliennya, supaya apa? Supaya tingkat interaksinya juga tinggi gitu. Dan fleksibel yang bisa jadi berubah, jangan hanya terpatok pada satu lokasi saja, satu layout saja ya. Oke, kita akan masuk ke jenis-jenis tata letak. Ada 7 jenis-jenis tata letak, yaitu ada tata letak kantor, retail, gudang, posisi tetap, berorientasi proses, work cell atau sel kerja, dan yang terakhir adalah yang berorientasi produk. Tadi saya sudah sempat singgung di awal ya. Oke, kita coba lihat dulu. Untuk tata letak kantor, pada dasarnya memposisikan pekerja, peralatan, dan ruang kantor untuk menyediakan pergerakan informasi. Jadi yang bergerak informasi guys, ya, yang bergerak informasi, bukan barang tapi informasinya, bukan orang tapi informasinya, gitu. Lalu yang kedua tata letak retail. Jadi kalau Anda paham retail, pasti Anda tahu bayangin juga, oh retail itu seperti toko, seperti pasar swalayan, Indomaret, Alfamart, Lotte Mart ya, seperti itu Carrefour, IKEA. Nah, itu adalah retail ya. Nah, untuk tata letak retail mengalokasikan ruang dan rak untuk merespon perilaku pelanggan. Kenapa perilaku pelanggan? Karena di retail ini sendiri kan sifatnya self service nih. Maka otomatis harus paham dulu nih kira-kira yang pelanggan cepat butuhkan itu yang mana gitu. Jadi kita harus paham. Tapi memang kondisi penataan tata letak retailnya ini dilihat dulu dari jenis retailnya ya. Jadi saya ambil contoh, kalau Anda lihat di Alfamart sama Indomaret ya, minimarket seperti itu, orang kan cenderung untuk membeli produk kebutuhan sehari-hari dan cepat saja ya. Jadi kalau Anda lihat sabun ya, pasta gigi, itu diletakkan yang paling mudah dilihat gitu ya. Lalu yang ketiga adalah tata letak gudang, warehousing ya. Jadi kalau gudang ini membahas trade off antara ruang dan penanganan material. Nah, ini bahkan sampai mempertimbangkan jangan sampai ada ruang yang tersisa. Kenapa? Semakin banyak yang tersisa, otomatis kan ada biaya yang ditanggung nih, sama aja dong. Nah, itu dia ya. Jadi trade off-nya antara ruang. Jadi antara ruang dan penanganan material, jangan lupa ada beberapa produk yang perlu handlingnya nih khusus nih, dia nggak bisa sembarangan. Nah, itu dia ya. Selanjutnya ada tata letak posisi tetap. Nah, kalau tata letak posisi tetap membahas persyaratan tata letak proyek besar dengan yang proyeknya besar ya, dan juga apa namanya, biasanya produknya itu atau nanti produk jadinya itu tidak bisa dipindahkan. Seperti kapal, seperti bangunan. Kalau bangunan kan kita akan melakukan proses produksinya di tempat yang sama. Pesawat juga begitu nih, ya, nggak akan pindah-pindah. Jadinya ya di situ. Jadi justru nanti bahannya yang mendatangi dari tempat atau lokasi dibangunnya produk tersebut, begitu ya. Yang kelima,
Tata letak berorientasi proses. Nah, ini berhubungan dengan produksi yang bervolume rendah dan beraneka ragam ya. Juga disebut bengkel kerja atau produksi berselang. Jadi ada prosesnya di situ ya. Selanjutnya, ada tata letak work cell atau sel kerja, pengaturan khusus mesin dan peralatan untuk fokus pada produksi satu produk atau kelompok produk terkait ya. Jadi nanti ada beberapa layout ya yang menggambarkan sel kerja ya. Jadi artinya kita bisa bekerja sama dengan beberapa bagian lain untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Nah, itu gambaran mudahnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah tata letak berorientasi produk, mencari personel terbaik dan memanfaatkan mesin dalam produksi berulang dan berkelanjutan. Jadi seperti pabrikan ya, lalu perakitan. Nah, itu tata letak berorientasi produk karena bisa jadi dalam membuat satu produk ini panjang sekali nih proses produksinya dan bisa jadi nanti berulang dalam melakukan proses produksinya ya. Oke, coba kita lihat sekarang di faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk membuat tata letak yang baik. Nah, tata letak yang baik, yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah peralatan penanganan materialnya, terutama warehousing sama retail. Jadi harus hati-hati menangani materialnya, bisa jadi rusak nanti gitu. Yang kedua, kapasitas dan kebutuhan ruang. Besar nggak sih? Gitu. Kita butuh banyak nggak sih ruangan, butuh ruangan yang apa namanya dengan kondisi tertentu nggak sih? Gitu. Jadi kalau misalnya makanan tuh kan kondisinya tertentu, harus dengan suhu ruangan, nggak boleh terlalu panas ya. Saya ambil contoh seperti itu. Ketiga, lingkungan dan estetika. Wah, ini juga sangat dipertimbangkan terutama untuk beberapa produk yang layanan jasanya harus berinteraksi dengan klien atau pelanggannya ya. Keempat, arus informasinya seperti apa, ya. Dan yang kelima, biaya perpindahan di antara berbagai area kerja. Nah, bisa jadi ada biayanya, ya. Tapi kalau work cell dengan lingkup yang sempit ya, yang tidak terlalu luas sih kan antara satu area kerja dengan area kerja lainnya kan tidak terlalu panjang ya. Tapi saya ambil contoh ketika kita berbicara mengenai produk layout, fabrikasi itu kan bisa panjang sekali ya. Lalu atau misalnya tadi yang layoutnya tetap, ya memang di situ, tapi untuk mendatangkan beberapa bahan baku ke lokasi tersebut, itu kan juga perlu biaya yang dikeluarkan, begitu. Oke, baik yuk kita mulai coba lihat di sini ada strategi tata letak yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan ya. Jadi kalau kantor ini ada Allstate Insurance, ada Microsoft Corporation, retail ada Kroger Supermarket, Walgreens dan juga Bloomingdale's. Gudang ya, di sini ada Federal Mogul's Warehouse dan juga The Gap Distribution Center. Ternyata setiap perusahaan dengan berbagai macam jenis industrinya pasti punya beberapa isu atau permasalahan yang dihadapi ya. Saya ambil contoh kalau kantor pada dasarnya memang yang jadi PR adalah bagaimana menempatkan satu pekerja dengan pekerja lainnya, terutama pekerja tersebut perlu ada interaksi dengan yang satu dengan yang lainnya gitu. Jadi harus ada kontak yang sering. Nah, itu yang pertama. Retail. Retail yang perlu jadi pusat perhatian tuh ini, ya. Ketika kita tahu bahwa ada beberapa produk yang ternyata, cepat sekali terjual ya, atau punya margin yang tinggi lah istilahnya kalau di sini ya, margin yang tinggi. Nah, ini kan yang diharapkan yang bisa cepat laku nih ya, yang cepat dibeli oleh konsumen atau dilihat konsumen. Nah, bagaimana menempatkan produk tersebut langsung bisa dilihat oleh konsumen kita gitu, oleh pelanggan kita gitu ya. Tuh, itu yang retail tuh ya, jadi isu atau masalahnya. Lalu gudang atau penyimpanan. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung karena penyimpanan itu memang apa ya namanya, terkandung ada banyak biaya di situ, termasuk ada biaya handling penanganannya. Nah, bagaimana permasalahannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara penyimpanan yang berbiaya rendah dengan penanganan material yang berbiaya rendah juga gitu loh. Jadi nggak cuma simpan tapi ada handlingnya juga di situ ya, yang harus dikeluarkan biayanya ya. Oke, selanjutnya Eee, ini untuk posisi tetap ya, project contohnya ada Ingleship Building Corporation ya, jadi buat ini guys, buat, ship ya, buat kapal. Lalu ada Trump Plaza, ada Pittsburgh Airport ya. Jadi kalau namanya kita buat rumah, buat plaza itu kan buat bangunan ya, itu kan nggak bisa pindah-pindah jadi harus tetap di situ.
Lalu ada pekerjaan toko, orientasinya proses, contohnya ada Arnold Palmer Hospital, ada juga Hard Rock Cafe. Nah, ada permasalahannya. Ini tadi yang saya bilang nih permasalahannya ya untuk posisi tetap. Bagaimana memindahkan material ke area penyimpanan terbatas di sekitar lokasi. Kalau yang namanya lokasi tetap kan nggak bisa pindah-pindah nih, justru bahan bangunan, bahan baku ya, material-material tuh harus datang ke posisi tersebut. Nah, gitu. Nah, ketika kita harus berada di lokasi tersebut, ada nggak penyimpanannya? Nah, itu yang akan menjadi masalah atau isunya, kita. Selanjutnya, untuk orientasi proses, isunya adalah bagaimana mengelola ya aliran material yang bervariasi untuk setiap produknya. Kenapa contohnya hospital dan juga kafe, guys? Hospital, rumah sakit, materialnya banyak banget. Yang namanya jenis obat itu banyak, minta ampun, banyak, minta ampun. Itu baru obat, belum alat-alat kesehatan lainnya, begitu. Belum apa namanya beberapa material lainnya seperti kasur, spray dan lain sebagainya. Itu kan perlu diganti tiap hari. Nah, itu yang menjadi masalah atau isu bagaimana mengelola aliran material ini yang sangat banyak nih dan kan kecil-kecil, menitil-menitil, kecil-kecil seperti itu, gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya, sel kerja atau work cell ya, keluarga produk ya, karena ada beberapa dipecah-pecah gitu, makanya kenapa statement-nya keluarga produk. Lalu ada yang, tadi juga ada tata letak yang berulang atau berkelanjutan, memang ini orientasinya produk. Contoh untuk work cell ada Hallmark Cards, Well Coach, dan juga ada standar Aero. Sedangkan yang berulang ini pasti berhubungan dengan, perakitan ya guys, contohnya adalah Sony TV Assembly Line, ada juga Dodge Minivans. Untuk sel kerja, masalah atau isunya adalah bagaimana mengidentifikasikan keluarga produk, membangun tim, dan melatih anggota tim lintas antar tim gitu maksudnya ya. Karena kita akan membangun sel-sel kerja yang nanti saling berhubungan. Nah, jadi bagaimana kita bisa bekerja lintas tim begitu ya. Selanjutnya yang berulang. Nah, yang berulang ini masalah atau isu yang dihadapinya adalah mensetarakan waktu tugas di setiap stasiun kerja. Maksudnya apa? Nah, bisa jadi setiap 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 stasiun kerja ya, workstation itu punya durasi yang berbeda dalam handling produknya ya. Ada yang packaging itu misalnya lebih lama, lalu membersihkan itu ternyata lebih cepat dan lain sebagainya, itu saya ambil contoh. Nah, bagaimana caranya mensetarakan? Karena kalau berbeda kan menjadi nanti nggak fair juga, itu yang pertama ya. Yang kedua, lalu nanti durasi waktunya setelah selesai sampai berapa lama. Nah, itu dia ya yang itu yang menjadi isu. Oke, kita akan coba lihat satu persatu terlebih dahulu. Tata letak yang pertama adalah tata letak kantor ya. Kalau tadi sudah dijelaskan, tata letak kantor adalah pengelompokan pekerjaan, peralatan ya, dan juga ruang untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Jadi pada dasarnya poinnya satu nih, pergerakan informasi ya. Nah, biasanya dalam keadaan mengalir ya, mengalir tuh artinya itu akan berjalan terus-menerus gitu loh, berjalan terus-menerus ya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena seringnya terjadinya perubahan teknologi. Nah, karena perubahan teknologi ini juga semakin apa ya, semakin meningkat dan semakin mempermudah untuk arus informasi. Nah, ini dia ya yang menjadi pertimbangannya begitu ya. Oke, ini contoh tata letak kantor ya. Ini saya ambil yang contoh paling sederhananya saja. Ya, jadi ini tata letak kantor yang paling mudah, biasanya antar departemen saling berdekatan ya, maaf bukan antar departemen tapi, ini biasanya dipisahkan di antar departemen yang ada, begitu maksud saya ya, di antar departemen yang ada, tapi nanti setiap, orang dari departemen itu harus berdekatan karena kenapa? Karena harus, mudah dalam bertukar informasi, gitu ya. Lalu yang kedua ada tata letak retail supermarket ya. Tadi kalau saya sudah jelaskan di depan, bayangannya adalah seperti Alfamart, Indomaret begitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan per kaki ya, persegi luas lantai. Jadi ngitungnya sampai persegi luas lantainya itu gitu loh, per meter persegi malah begitu ya. Nah, penjualan dan profitabilitas bervariasi secara langsung dengan exposure pelanggan. Nah, artinya
Diharapkan semua barang ini atau semua produk yang ditawarkan bisa dilihat oleh pelanggan gitu. Kenapa? Karena ini nanti diharapkan bisa, menghasilkan penjualan ketika si pelanggan ini melihat, begitu kan. Jadi ada exposure pelanggannya itu, ya. Nah, ini adalah contoh tata letak, retail supermarket, ya. Buahnya segar-segar sekali. Kalau saya lihat ini, saya langsung membayangkan Superindo, ya. Oke. Ada 5 ide yang bermanfaat untuk tata letak retail atau supermarket. Yang pertama, temukan item menarik tinggi di sekitar pinggiran toko. Ini maksudnya apa? Ya maksudnya artinya, coba tempatkan ada item yang paling menarik ya, lalu ditempatkan di pinggiran toko gitu biar bisa dilihat. Nah begitu ya, yang biar bisa dilihat. Coba kalau Anda iseng deh ke H&M ya, itu kan di etalase tokonya pasti ada beberapa baju yang ditampilkan ya, biasanya new item dan yang dianggap menarik gitu ya. Yang kedua, gunakan lokasi yang menonjol untuk item dengan impuls tinggi dan margin tinggi. Nah, artinya dilihat dulu nih spot lokasi mana yang gampang dilihat. Nah, sekali lagi, lokasi mana yang gampang dilihat oleh konsumen, tampilkan satu produk di situ yang menarik gitu. Nah, produknya apa? Produk yang kira-kira menarik yang membuat orang yang tadinya nggak mau beli jadi pengen beli, impuls kan begitu ya. Itu dia. Dan marginnya tinggi artinya keuntungannya besar di situ ya. Lalu ketiga, distribusikan item daya di kedua sisi lorong dan sebarkan untuk meningkatkan tampilan item lainnya. Jadi artinya kalau Anda lihat pasar swalayan gitu ya, supermarket gitu kan ya memang berlorong-lorong nih, ada kedua sisi lorong. Jadi ya harus menampilkan semua item yang ada gitu ya. Lalu gunakan lokasi, lorong ujung, di setiap lorong ujung itu digunakan ya biar bisa, dimanfaatkan untuk display barang ya. Dan yang kelima, sampaikan misi toko melalui penentuan posisi departemen layout yang juga cermat ya. Jadi harus tahulah misinya apa supaya nanti, apa namanya, bisa tersampaikan dengan baik dan, bisa dilihat nih semua barang-barangnya gitu ya. Oke, ini contoh dari store layout ya. Jadi, masuknya dari mana ini? Coba kita lihat. Kok nggak kelihatan ini? Ini bakery-nya, ini produce-nya, ini ethnic food-nya, meat and fish cheese. Ya, kalau pasar di supermarket biasanya, yang agak amis-amis, yang agak basah-basah tuh di belakang ya. Ini ada wine beer-nya ya contohnya. Oh, ini check stand-nya ya, oke. Fast food, video ya, ada wall of value-nya. Nah, ini contohnya ya. Oke. Lalu ada istilahnya yang namanya servicescapes. Apa itu servicescape? Servicescape adalah lingkungan fisik yang di dalamnya mencakup pelayanan pada suatu fasilitas interior ataupun fasilitas di eksteriornya ya. Pelayanan tersebut meliputi penilaian terhadap interior design, desain eksterior, simbol, lalu parking lot ya, tempat parkir, peralatan yang disediakan, denah layout, kualitas udara, ataupun suhu udara yang ada pada fasilitas tersebut. Jadi nggak cuman dari satu sisi saja guys, jadi semua sisi yang disebut oleh service scape ini. Gitu. Jadi diharapkan kalau yang namanya toko ya yang dinilai oleh pelanggan itu nggak cuma satu bagian saja, tapi semua servicescape yang ditawarkan, gitu ya. Oke, ada 3 dimensi servicescape. Yang pertama adalah kondisi ambience condition. Contohnya adalah karakteristik latar belakang seperti pencahayaan, suara, lalu aroma, dan juga suhu. Tuh. Jadi nggak boleh kepanasan. Kenapa? Sumuk nanti orang nggak betah belanja di situ. Pencahayaannya saya paling nggak suka masuk ke toko retail yang remang-remang. Saya bilang ini toko retail atau tempat buat candlelight dinner. Nah, bisa jadi nanti kita salah pilih produk. Jadi biasanya yang namanya toko retail itu memang lebih lebih pencahayaannya lebih terang. Nah, butik-butik, apalagi butik-butik eksklusif, coba Anda perhatikan itu justru agak remang-remang. Nah, kenapa? Karena, ingin mendapatkan, kenyamanan di situ ya. Saya agak khawatir juga kalau salah pilih warna akhirnya, kalau masuk ke beberapa butik itu. Lalu yang kedua, ada tata letak dan fungsionalitas spasial ya. Nah, ini melibatkan perencanaan jalur sirkulasi, pelanggan, karakteristik lorong dan juga pengelompokan produk. Maksudnya apa? Coba bayangkan ketika Anda masuk supermarket, Anda masuknya di mana?
ngambil kereta dorongnya, apa sih itu namanya saya agak lupa, troli ya, troli saya agak lupa. Ngambil trolinya itu di mana. Lalu begitu masuk, Anda langsung masuk ke mana. Kalau saya bayangin karena saya ibu-ibu suka belanja, ketika saya masuk Superindo, saya ngambil, begitu masuk langsung ke bagian buah-buah, ya. Itu kan diatur, lorongnya diatur, habis buah-buah, lalu nanti ke ikan ikan daging dan lain sebagainya, ya. Nanti kalau mau balik ke kasir, pasti melewati beberapa lorong ya. Nah, setiap lorong itu nanti diatur, mana yang untuk makanan ringan, mana yang untuk minuman, mana yang untuk, barang kebutuhan sehari-hari lainnya, gitu ya. Lalu yang ketiga ada tanda, simbol, dan juga artefak, ciri desain bangunan yang membawa makna sosial. Artinya, kalau Anda perhatikan setiap pasar swalayan atau retail itu punya warna-warna khusus. Kalau kita masuk ke Indomaret, anak saya sampai sampai hafal tuh, Indomaret itu diidentikan dengan merah, kuning, biru. Nah, merah, kuning, biru gitu. Alfamart cenderung hanya merah saja. Superindo hijau. Nah, itu contohnya ya, dan juga berbeda, sampai sampai akhirnya kita punya image tersendiri. Kalau kita mau lebih ringkes ya ke Alfamart, Indomaret. Kalau kita mau lengkap, saya ambil contoh kita ke Carrefour atau Lotte Mart. Kalau saya mau buah segar, saya akan atau sayur segar, saya akan ke Superindo. Saya ambil contoh begitu. Kebetulan saya di Jogja, kalau saya mau murah, saya ke Mirota Kampus. Tuh, itu contohnya ya. Oke deh. Lalu ada retail slotting ya. Slotting itu artinya lorong-lorong yang di slot-slot seperti itu ya. Nah, produsen membayar biaya kepada pengecer untuk membuat pengecer menampilkan slot produk mereka. Karena pada dasarnya si peritel ini yang punya toko. Nah, itu terkadang sampai dengan bagaimana si produsen ini menegosiasi, "Hey, tolong barang saya taruh di depan ya, supaya kelihatan." Nah, sampai seperti itu ya. Nah, ada beberapa faktor kontribusi untuk melakukan ini. Yang pertama, ruang rak terbatas. Nah, kalau ruang rak terbatas, semakin produk kita ini, apa namanya, ditampilkan atau ditempatkan di belakang, artinya kan semakin, sedikit exposure kepada pelanggan, gitu. Lalu yang kedua, peningkatan jumlah produk baru, apalagi lini produk baru. Coba deh Indomie tuh ya, makanan kesukaan Anda semua dan juga saya juga suka Indomie, itu kan juga banyak ya. Lalu yang ketiga, informasi yang lebih baik tentang penjualan melalui pengumpulan data POS. POS itu adalah point of sales ya. Point of sales, jadi kalau Anda, belajar mengenai manajemen retail, Anda akan paham bahwa yang namanya, apa namanya, peritel ya, bisnis peritel, kita perlu ada namanya data penjualan. Nah, namanya point of sales, gitu ya. Lalu selanjutnya kontrol inventaris yang lebih dekat. Nah, ini salah satu tantangan untuk retail karena inventarisnya banyak sekali, barangnya juga banyak, apa namanya, berbagai macam variasinya. Nah, ini yang harus bisa dikontrol, begitu. Oke. Ini adalah planogram ruang, rak toko eceran ya. Jadi harus kelihatan nih, jadi mereknya tuh harus kelihatan guys di depan gitu. Misal kalau sampo, Sunsilk, sampo Rejoice itu kelihatan di depan ya. Ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya alat terkomputerisasi untuk manajemen ruang rak, lalu dihasilkan dari data pemindai toko pada penjualan dan sering dipasok oleh pabrikan. Itu sampai diatur berapa panjangnya harus ditampilkan ke depan, sebenarnya begitu ya. Itu bahkan nanti diatur, ditata beneran ya, mana mana produk yang harus diletakkan di kasir. Jadi kalau Anda perhatikan produk susu di Indomaret sama Alfamart ya, produk susu itu sekarang ada di belakang kasir, kalau yang gede-gede, yang mahal-mahal. Rokok juga di belakang kasir. Lalu yang di depan kasir itu yang misalnya Anda bisa, impuls tadi itu loh. Jadi Anda lihat kadang-kadang tadinya nggak mau beli terus jadi pengen beli coklat. Nah, perhatikan sekarang ada berapa banyak coklat, permen yang ada di depan. Nah, termasuk ini yang bikin saya gemes, guys. Dulu waktu anak saya masih kecil-kecil, saya udah pusing kalau ngajak anak saya ke Indomaret sama Alfamart. Kenapa? Begitu ngelihat ada satu, mungkin Anda tahu ada satu, apa namanya, coklat, permen coklat yang bentuknya kayak telur yang harganya nggak masuk akal itu begitu dibuka, coklatnya cuma sedikit lalu ada mainannya kecil dan itu harganya mahal sekali. Kenapa taruh di situ? Itu tadi diharapkan anak-anak melihat, tertarik, terus ngambil, gitu ya. Terus ibunya pusing deh. Oke. Lalu yang ketiga adalah tata letak pergudangan dan penyimpanan. Tujuannya untuk apa? Trade off antara biaya penanganan dan juga biaya yang terkait di ruang gudang.
Itulah dia, kenapa? Karena yang namanya gudang itu kan terbatas nih, gimana caranya kita bisa menempatkan di gudang, semua barang yang memang harus disimpan dengan biaya penanganan atau biaya maintenance yang memang, apa ya namanya, sesuai juga gitu loh, jadi tidak tidak terlalu mahal juga. Nah, bisa dilakukan dengan maksimalkan total kubus gudang, kan, ini logikanya aja sih ya, jadi bentuknya biasanya kubus nih, kotak gitu guys ya. Nah, semua volumenya itu memang harus dipenuhi gitu loh. Jadi artinya bisa disimpan dengan baik di situ tanpa harus ada, tambahan gudang gitu ya. Oke, ini contoh tata letak pergudangan dan penyimpanan ditumpuk-tumpuk ke atas karena kalau cuma disejajarkan begitu kan nggak akan muat ya. Oke, biaya penanganan material. Apa sih biaya penanganan material itu? Nah, itu termasuk di dalamnya adalah biaya yang terkait dengan transaksi, misalnya transportasi masuk dari produsen sampai dengan ke gudang kita. Lalu biaya penyimpanan, ya. Lalu selanjutnya menemukan dan memindahkan material. Kadang-kadang kita perlu temuin dulu nih, terus kita pindahkan. Lalu transportasi keluar kalau memang nanti butuh keluar, ya dikirim. Lalu juga termasuk di dalamnya ada biaya peralatan, orang, material, pengawasan, asuransi dan juga depresiasi, ya. Karena ada penyusutan terkadang beberapa produk. Nah, ini merupakan biaya-biaya yang terkait dengan penanganan dan juga transaksi. Nah, ending cuma satu, meminimalkan kerusakan dan juga pembusukan. Saya pernah, eee, berbelanja di salah satu, toko warehouse ya, saya nggak perlu sebutin namanya, karena saya, suka sekali mengadakan, apa ya, party buat anak-anak begitu, pada saat itu saya bantu, saya mau beli susu nih, karena banyak saya harus ke toko tersebut gitu, ke warehouse tersebut. Tapi ternyata tidak cukup bagus untuk penyimpanannya. Expirednya masih panjang sekali, begitu saya buka dari rak, isinya ternyata belatung-belatung. Nah, itu dia. Jadi memang itu yang harus diperhatikan, apalagi makanan. Kalau makanan ini berkaitan dengan, suhu ruangan, bagaimana nanti menumpuk barangnya, itu juga berkaitan ya. Oke. Nah, pada dasarnya kepadatan gudang cenderung bervariasi berbanding terbalik dengan jumlah item, berbeda yang disimpan. Jadi, artinya kita harus melihat terlebih dahulu seberapa banyak sih variasinya, lalu seberapa banyak sih jumlah item yang berbeda yang disimpan. Nah, biasanya kan kalau kita memang untuk lebih mudah, kita simpen per item, baru nanti, kita toto variasinya, gitu. Jadi itemnya apa, misalnya loh ya, sabun dijadikan satu, walaupun nanti beda-beda, antara antara beberapa brand gitu, beberapa produknya. Ya itu kalau saya ngomongin apa sih namanya, retail lah ya. Tapi kalau misalkan, gudang secara manufaktur mungkin, akan lebih mudah lagi. Kenapa? Karena kalau manufaktur bisa jadi, beberapa peralatannya itu tidak mudah rusak ya, bisa jadi seperti itu ya, tapi ada beberapa yang misalnya saya ambil contoh kalau teh botol sosro lah, PT Sinar Sosro itu pasti, gudangnya juga ada bahan baku yang mungkin mudah rusak, nah itu juga perlu diperhatikan, bahkan bisa jadi dipisah ya. Lalu bisa juga menggunakan automated storage and retrieval system ya atau sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis. Jadi disimpan dan diambil otomatis. Nah, ini bisa meningkatkan produktivitas gudang secara signifikan. Dan yang perlu diperhatikan lokasi dock. Nah, itu harus didesain sedemikian rupa gitu ya. Cross docking. Apa tuh cross docking? Itu silang kait kalau diartikan. Ya artinya merupakan jadi kalau kita berbicara mengenai warehousing, itu ada kemungkinan adanya perpindahan gitulah. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, bahan dipindahkan langsung dari penerimaan ke pengiriman dan tidak ditempatkan di penyimpanan gudang. Jadi ada satu tempat khusus lah ya, yang memang nanti, menjadi transit. Nah, itu dia. Memerlukan penjadwalan yang ketat dan pengiriman yang akurat dan biasanya diidentifikasi dengan kode ya, bisa kode batang, ya barcode atau lain sebagainya ya. Nah, ini cross docking. Duh ini kok nggak jelas ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai, cross docking memang kita berbicara mengenai bagaimana ketika sampai dengan nanti dikeluarkan oleh store, itu ada satu tempat yang menjadi transit gitu ya. Baru nanti dipindahkan sebelum dimasukkan ke gudang. Nah itu dia intinya ya. Lalu ada yang namanya random stocking atau stocking acak. Stocking acak biasanya membutuhkan sistem identifikasi otomatis ya, atau sistem informasi yang efektif.
Penetapan lokasi penyimpanan secara acak memungkinkan penggunaan ruang yang lebih efisien. Jadi nggak perlu diurutkan begitu loh, acak, tapi memang harus ada sistem informasi yang menguatkannya, yang bukan menguatkannya, tapi yang membantu untuk mencarinya nanti ya. Nah, ini bisa dilakukan jika satu harus bisa mengelola daftar lokasi yang terbuka. Kedua, catatannya harus akurat nih catatannya ya. Lalu yang ketiga, item urutan untuk meminimalkan waktu perjalanan. Ya, jadi urutannya mana dulu yang masuk gitu. Ya, walaupun mungkin itemnya berbeda-beda. Yang keempat, menggabungkan pengambilan pesanan. Nah, lalu selanjutnya menetapkan kelas item di area tertentu. Itu yang bisa dilakukan jika Anda yang harus diperhatikan jika Anda melakukan random stocking perusahaan tersebut, ya. Custom, bisa. Dengan apa? Ya, dengan aktivitas nilai tambah, ya. Nah, itu bisa, jika bisa di-custom-kan, disesuaikan dengan, kebutuhan, pada dasarnya ini bisa mencapai strategi biaya yang rendah dan juga respon yang cepat juga ya, dengan cara apa? Misalnya merakit komponen, memuat perangkat lunak, perbaikan, pelabelan, dan juga pengemasan yang disesuaikan ya. Ini contoh warehouse layout ya, jadi dari masuk ke storage, rack-nya ya, jadi rak-rak penyimpanan begitu, kustomisasinya di sini, staging conveyor, nah ini contohnya ya. Oke, ini cross docking layout ya. Jadi sebelum masuk ke gudang cross docking dulu, diikat-ikat begitu. Nah ya. Tata letak posisi tetap, ya memang produknya tetap di suatu tempat, pekerja dan peralatannya yang datang ke lokasi nih. Faktor yang rumit apa nih yang ternyata menjadi, barrier-nya? Yang pertama ruang terbatas di lokasi, untuk nyimpen di mana? Itu pasti ada batasannya. Yang kedua, bahan yang berbeda dibutuhkan pada tahapan proyek yang berbeda. Jadi akhirnya, setiap tahapan ya, itu pasti berbeda. Saya ambil contoh kalau kita mau bangun rumah, itu kan yang pertama kali datang pasti batu-batu gede untuk pondasi. Begitu nanti sudah mau bangun, semen-semen yang banyak. Nah, itu contohnya ya. Lalu volume yang dibutuhkan bersifat dinamis, nggak tetap. Nah, jadi bisa berubah-ubah ya. Ini adalah tata letak posisi tetap, contohnya produknya ada di tengah, lalu peralatan dan juga bahannya ada di samping, begitu ya. Ini peralatan, ini gudangnya misalnya, seperti itu. Oke. Bisa dibuat strategi alternatif, yaitu proyek sebanyak mungkin diselesaikan di luar lokasi dalam fasilitas berorientasi produk ya. Ini dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi, tetapi hanya mungkin bila beberapa unit serupa perlu dibuat. Ya, jadi ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan tidak di lokasi tersebut, gitu. Baru nanti setelah setengah jadi dibawa ke lokasi tersebut, begitu. Yang kelima, tata letak berorientasi proses ya. Seperti mesin dan peralatan yang dikelompokkan menjadi satu. Ya, jadi kelompokin jadi satu nih kalau proses ya. Fleksibel dan mampu menangani berbagai macam produk atau layanan. Penjadwalan bisa jadi sulit, penyiapan penanganan material dan biaya tenaga kerja juga bisa jadi tinggi ya. Jadi semua mesin dan peralatan tuh dijadiin satu. Nah, itu kalau proses. Oke. Ini contohnya tata letak berorientasi proses ya, karena memang kalau proses kita kan perlu ada proses tertentu dijadiin satu nih. Ini kalau di rumah sakit masuk dulu pasien ya, lalu, kalau memang harus urgent ya berarti ke UGD ya, lalu nanti masuk lagi, ke kamar operasi misalnya, kamar radiologi. Nah, ini kan semua beberapa proses dijadiin satu lokasi gitu, itu contohnya, sampai dengan nanti keluar. Gitu, ada apotik dan segala macam ada di dalam semua proses ada di dalam sini, kita ya. Oke, ini juga contohnya tuh, oh ini sama aja nih rumah sakit juga nih jadi satu ya. Oke. Nah, memang yang menjadi hambatan adalah bagaimana mengatur pusat kerja. Nah, itu dia. Kenapa? Karena untuk meminimalkan biaya penanganan material. Elemen biaya dasar yang perlu diperhatikan di tata letak ini adalah satu, jumlah beban atau orang yang bergerak antar pusat. Karena jadi satu ya di situ bisa banyak orang yang terlibat. Nah, itu dia. Jadi berapa sih nanti nih pergerakannya bagaimana nih? Nah, lalu juga bagaimana beban jaraknya gitu. Work cell atau sel kerja, ini bisa diartikan bagaimana mengatur ulang baik orang dan juga mesin menjadi beberapa kelompok untuk fokus pada produk tunggal atau kelompok produknya ya. Teknologi grup mengidentifikasi produk yang memiliki karakteristik serupa untuk sel tertentu.
Volume harus sesuai dengan sel dan sel dapat dikonfigurasi ulang sebagai desain atau perubahan volume ya. Nah, keuntungannya untuk apa? Yang pertama, mengurangi inventaris pekerjaan. Yang kedua, lebih sedikit ruang lantai yang dibutuhkan, jadi lebih ringkes lah ya. Lalu selanjutnya, mengurangi persediaan bahan baku dan juga barang jadi, mengurangi tenaga kerja langsung ya, rasa partisipasi karyawan yang meningkat, peningkatan penggunaan peralatan dan mesin, dan juga mengurangi investasi pada mesin dan juga peralatan ya. Oke, ini contohnya ya. Misalnya ini tata letak yang sekarang, lalu diubah menjadi bentuk U ya. Kenapa? Karena ini kan terhalang peralatan nih. Nah, kalau sedangkan ini bisa saling berkomunikasi, peralatannya ditaruh di ujung gitu ya. Oke. Ini contohnya juga yang saat ini garis lurus begini ya. Bisa jadi keseimbangan tugasnya tidak terjadi. Nah, kalau U ternyata aksesnya juga lebih baik ya, mengurangi pergerakan karyawan dan kebutuhan ruang sekaligus meningkatkan komunikasi begitu ya enaknya. Oke. Persyaratan sel kerja yang pertama diidentifikasi dulu nih keluarga produknya. Keluarga produk itu artinya sama-sama menangani produk yang sama enggak ya. Lalu yang kedua, pelatihan dan fleksibilitas tingkat tinggi di pihak karyawan. Lalu ketiga, harus ada dukungan nih, baik staf maupun karyawan ya, supaya fleksibel dan juga imajinatif ya. Selalu harus ada uji, namanya uji Poka-yoke. Kenapa? Karena yang namanya Poka-yoke ini merupakan teknik yang mengatasi dan menghindari kesalahan sederhana, human error. Kadang-kadang emosi lah, kadang-kadang nggak teliti lah. Nah, itu dia ya, harus ada uji coba itu ya. Oke. Bisa juga menggunakan work balance chart ya, untuk apa? Untuk mengevaluasi waktu operasi di sel kerja, lalu dapat membantu mengidentifikasi operasi bottleneck, ya kita harus tahu nih kalau bottleneck itu kan artinya di bawah itu, apa namanya, mau keluar aja susah gitu, aja kecil gitu. Ya jadi harus tahu dulu nih ya apa permasalahannya. Lalu karyawan yang fleksibel dan terlatih secara silang dapat membantu mengatasi kemacetan tenaga kerja. Jadi kalau misalkan ada yang stuck tenaga kerjanya atau karyawan tertentu bisa dibantu ya. Lalu kemacetan mesin mungkin memerlukan pendekatan lain. Oke, kita masuk ke fokus work center dan juga fokus factory ya. Jadi kalau fokus work center pada dasarnya memang identifikasi keluarga besar produk yang serupa nih, memiliki permintaan besar dan stabil. Nah, memindahkan produksi dari fasilitas bertujuan umum dan berorientasi proses ke sel kerja yang lebih besar gitu. Jadi kalau work center kan begitu, lebih besar lagi ya. Sedangkan yang fokus factory, sel kerjanya terfokus di fasilitas yang terpisah. Jadi mau tidak mau harus terpisah ya karena factory ya. Dapat difokuskan oleh lini produk, tata letak, kualitas, pengenalan produk baru, fleksibilitas dan juga persyaratan lainnya. Oke ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai ketiganya, work cell memang pengaturannya sementara mesin dan, personil berorientasi produknya ya. Lalu kalau fokus work center, pusat kerja terfokus adalah ngatur mesin dan personilnya yang berorientasi produk secara permanen. Sedangkan fokus, factory, atau pabrik terfokus tadi ya, ini merupakan fasilitas permanen untuk menghasilkan produk atau komponen dalam fasilitas berorientasi produk. Bedanya begitu. Jadi kalau workshare, pengaturan sementara mesin dan personel, orientasinya produk ya. Fokus work center, pengaturan mesin dan personil, orientasi produk permanen ya. Tapi memang fasilitas yang biasanya orientasinya pada proses. Sedangkan yang fokus factory, fasilitas permanen untuk menghasilkan produk atau komponen dalam fasilitas yang berorientasi produk. Contohnya misalnya ya pabrik yang dibangun ya, yang memang apa namanya, yang memang di awalnya memang bagian dari proses orientasi proses itu sendiri ya. Ini ada contohnya nih. Work cell contohnya toko pekerjaan dengan mesin dan personel ya, ditata ulang untuk menghasilkan 300 panel kontrol yang unik. Lalu kalau fokus contohnya adalah pembuatan bracket pipa di galangan kapal. Nah, sudah jelas nih ngaturnya mesin dan juga personil ya. Lalu fokus factory, pabrik yang memproduksi mekanisme jendela untuk mobil. Oke. Tata letak berulang dan berorientasi produk. Jadi berulang nih prosesnya dan juga orientasinya produk. Nah, dikelola di sekitar produk dan atau kelompok produk, biasanya volumenya tinggi ya, tinggi dan rendah tapi variasinya serupa ya. Jadi volume cukup untuk penggunaan peralatan yang tinggi, permintaan produk yang stabil untuk membenarkan investasi yang tinggi dan peralatan khusus ya. Jadi bisa jadi alasan gitu. Lalu produk distandarisasi untuk mendekati fase siklus hidup yang membenarkan investasi ya.
Lalu persediaan bahan baku dan komponen memadai dan kualitasnya juga biasanya seragam, begitu. Ini contohnya tata, letak yang berorientasi produk ya. Jadi punya beberapa prosesnya, nggak cuma satu proses saja ya guys, tuh lihat. Ya, jadi ada beberapa proses, masuk ke mesin bubut, mesin pres, mesin perata dan juga mesin bubut lagi malah. Nah, itu dia, itu contohnya ya. Oke. Nah, ada 2 jenis, tata letak berorientasi produk, yaitu lini fabrikasi dan juga pabrikan. Yang fabrikasi membangun komponen pada serangkaian mesin dan semuanya serba otomatis ini, serba mesin, ya. Memerlukan perubahan mekanisme atau teknik untuk keseimbangan. Sedangkan lini perakitan, yang namanya perakit kan merakit untuk menjadikan satu, gitu. Jadi menyatukan bagian-bagian yang dibuat pada serangkaian workstation atau stasiun kerja dipacu oleh tugas-tugas kerja ya dan diimbangi oleh, tugas yang bergerak, karena harus bergerak nih ya, namanya juga perakitan seperti itu. Kedua jenis jalur tersebut harus seimbang agar waktu pelaksanaan pekerjaan di setiap stasiun sama. Itu tadi yang saya bilang ya. Oke. Keuntungannya, biaya variabelnya rendah per unit. Biaya penanganan materialnya juga rendah. Mengurangi inventaris, dalam proses ya. Pelatihan supervisi yang lebih mudah dan hasilnya cepat. Kerugiannya apa? Pasti ada dong kerugiannya. Kerugiannya volume tinggi, ya memang karena perlu toh. Yang kedua penggantian pekerjaan di titik manapun mengikat seluruh operasi ya. Lalu yang ketiga kurangnya fleksibilitas dalam produk untuk tingkat produksi. Iyalah memang nggak fleksibel karena kan memang harus berkaitan satu dengan lainnya. Oke, baik. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pembelajaran mata kuliah manajemen operasi atau mata kuliah mata kuliah lainnya di pembahasan yang lainnya. Terima kasih.